Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sobat-sobat tanam dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, kelapangan, serta kebahagiaan yang cukup. Amin, amin, amin. Seperti judul saya di atas, ya. Kali ini saya mau membahas inilah ide atau cara saya memulai berkebun. Dan yang Anda lihat ini adalah kebun saya, ya, kebun belakang rumah, ya. Dan mungkin sobat-sobat sekalian penasaran dan mungkin bingung, kok banyak sekali jenis tanaman ya, mulai ada pisang, ada kelapa, ada mangga, berbagai jenis, ya. Dan mungkin tumbuhan liar yang masih saya pelihara, ya. Nanti semua itu akan terjawab. Nah, kita pelan-pelan saja dulu, karena di sini saya selain membahas caranya, saya juga akan memberikan sedikit gambaran, ya, ketika teman-teman berada di posisi saya seperti saat ini. Jadi setelah saya berpikir, ya, di umur saya ini yang baru menginjak 26 tahun, ya, saya masih muda sekali ya mungkin ya. Dan pribadi saya melihat saya punya kebun, lalu kebun saya ini pertamanya kosong, lahan gundul. Cuman kalau dari segi tanahnya oke. Tanahnya selalu basah, ya, karena di sini juga curah hujan terus menerus. Artinya kalau di sini soal air cukuplah, alhamdulillah sudah cukup, bisa. Dan setelah saya berpikir panjang, kenapa ya saya nggak manfaatin saya punya kebun? Kalau bisa, kenapa tidak? Maka dari situ pada 2017 yang lalu saya sudah memulai mengolah lahan ini, ya, yang tadinya tandus sekarang sudah penuh tanaman berbagai jenis, ya. Berbagai jenis. Mungkin sobat-sobat penasaran, kenapa Pak kok tanamannya berbagai jenis? Kalau mau mulai usaha kebun kan harus satu jenis. Nah, itu nanti bakal terjawab. Jadi di sini, ya, alasan saya kenapa tanaman ini berbagai jenis. Di sisi lain saya itu niatnya mau bisnis kebun. Inilah pikiran yang kadang menghantui kita dikala sedang melihat channel orang lain, channel yang selalu membahas dunia perkebunan satu jenis, yang sukses di situ, ya, mendapatkan hasil keuntungan yang cukup di situ. Maka teman-teman langsung berpikir, kenapa saya tidak begitu? Salah sebenarnya. Mungkin bisa, tapi semua tergantung. Nggak semua orang juga memulai bisnis itu dengan cara yang apa ya, yang langsung saya mau pesan bibit 10 sedangkan satu harganya sekian. Kebetulan kondisi ekonomi teman-teman itu kurang tercukupi, kurang bisa untuk membeli itu semua, kan di situ kalkulasinya sudah jelas, ya. Apapun yang dipaksa juga nggak akan bagus, ya, karena kita sebagai petani itu, kalau bahasa Jawa bilang itu alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal selamat, asal tercapai gitu. Jadi sama seperti halnya saya,
uh, saya pertama kali memulai berkebun itu, saya olah dulu yang tadinya ini kebun selalu kebanjiran ya, sudah banjir, airnya bukan hilang malah tergenang ya, membuat kadar unsur hara di tanah itu semakin menipis ya, yang menjadikan tanah ini semakin asam. Maka saya gali itu. Kalau mungkin teman-teman lihat itu ada parit ya, nanti kita akan keliling lihat-lihat kebun saya ini. Jadi seperti itu, saya olah ya. Saya mulai pelan-pelan. Pertama saya berpikir apa yang saya lihat dan apa yang saya mampu beli, maka saya akan utamakan. Jadi kita sebagai pekebun atau petani itu nggak selamanya harus bisa langsung, semua itu butuh proses ya. Contohnya saya ambil pisang ya, berbagai jenis, ada pisang Berlin, pisang keripik, pisang raja sajen, pisang cici ya. ada pisang merah itu ada. Kenapa? Pisang itu kan sangat mudah dalam pertumbuhan. Selain mudah dalam pertumbuhan, mudah cepat untuk dipanen. Dari usia tanam hanya butuh sekitar 8 bulan sampai 9 bulan kita sudah bisa memanen pisang tersebut. Nah, lalu kenapa ini ada mangga? Ya, karena saya mampunya beli pertama mangga. Saya melihat mangga ya, ini mangga jenis mangga mana lagi ya, usianya sudah sekitar 5 bulan. Alhamdulillah, dengan perawatan yang rutin dan intensif ya, ini dia tumbuh subur. Yang ini adalah mangga kue ini. Nah, ini saya tidak tanam, dia tumbuh sendiri. Alhamdulillah, yang biasanya begini bakal subur dengan sendirinya karena ini pemberian dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita rawat saja. Kenapa tidak ditebang? Loh, saya nggak akan tebang ya. Mungkin kalau tempat kebun saya ini masih memadai, saya nggak akan tebang. Nah, yang kedua di bawahnya ini ada mangga harum manis. Ini bibit saya beli. Usia tanamnya sekitar 3 bulan ya, masih kecil, tapi subur alhamdulillah. Di bawahnya ada jeruk. Ini dia pisangnya. Ini adalah pisang Berlin yang kemungkinan 2 minggu lagi bisa saya petik ya, atau saya panen. Dan di sananya, di bawahnya juga ada ini pisang Berlin. Jadi satu pohon ini dia langsung tumbuh 2. Inilah kenapa alasan saya tidak pusing dan tidak bingung untuk memilih suatu bibit, karena pada dasarnya prinsip saya yaitu apapun yang saya bisa untuk mendapatkannya ya, maka saya akan maksudnya saya akan mencoba untuk dapatkan. Tapi kalau jika saya tidak mampu, maka saya juga tidak akan memaksakan ya. Dan di atasnya ini ada mangga apulkat, maksud saya, maaf, ini ada apulkat alligator. Mungkin teman-teman sudah tahu jenisnya, apulkat alligator ya. Ini masih kecil, baru umur sekitar 2 minggu ya, baru saya tanam kemarin ya. Alhamdulillah tumbuh subur.
kita keliling melihat kebun saya, dan kebun saya ini tanahnya sangat gembur, sangat basah. Nah, ini adalah durian montong, itu lumutnya sekitar 2 bulanan kayak begini. Yang itu adalah durian musangking. Mungkin sobat juga sudah mempunyai tanaman ini ya. Ini adalah durian musangking saya. Umurnya baru sekitar 1 bulan lah ya. Ini juga baru saya tanam. Alhamdulillah tumbuh subur ya. Dan di belakang di sana itu saya tanami jeruk santang madu. Ada 5 pohon kalau tidak salah. Nah, kebun saya juga ini masih sementara saya olah dengan metode saya gali parit seperti ini ya. Tujuannya agar ketika musim hujan turun, airnya bisa lari dan tidak menggenang di kebun saya ini. Nah, karena kalau air menggenang itu bisa mempengaruhi pH tanah. Tanah yang tadinya subur, banyak unsur haranya, sebaliknya tanah akan menjadi tipis unsur hara, terus akan pH-nya juga akan rendah. Itu buat tanaman nggak baik. Maka cara ini bisa dilakukan buat teman-teman semuanya ya, ketika mempunyai kebun seperti saya ini. Dan insya Allah jika rezeki ke depan sudah ada, nanti ini bakal saya akan jadikan kebun durian dan kebun kelengkeng. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan fokuskan hanya di 2 jenis tanaman ya, mungkin itu kelengkeng dengan durian, tidak dengan pisang. Mungkin nanti ini kedepannya pisangnya akan saya tumbang semua ya. Jadi bagi teman-teman atau sobat-sobat tanam semua yang merasa kebingungan untuk memulai ide berkebun ya, kalian punya kebun tapi bingung cara mengolahnya ya, jadi saran saya pelan-pelanlah berpikirlah dengan bijak ya. Produktiflah untuk memutuskan sesuatu, karena apapun yang dilakukan dengan buru-buru dan dengan rasa terpaksa itu sangat tidak saya anjurkan ya. Itu bukan prinsip seorang pekebun atau petani, karena yang harus digarisbawahi adalah semua butuh proses ya. Insya Allah saya doakan jika teman-teman semua ada rezeki dan ingin berkebun ya, yang mempunyai jiwa tani ya, semoga sukses ke depannya, amin 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 ya. Mungkin sampai di sini dulu. Tenang saja, karena semua ini saya akan upgrade perkembangan ya, dengan melihat perkembangan kebun saya ini. Nanti saya akan upload update terbarunya buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.